kita ya kan kumpul-kumpul tiba-tiba kita kan nggak sengaja kayak tadi ya kasusnya kan ada teman lagi sakit atau teman lagi musibah kita doakan terus tiba-tiba ada yang melarang kita nih tiba-tiba membubarkan gitulah. Membubarkan gitu ceritanya. Tindakan kita apa nih? Kita lawan supaya ini masyarakat yang menonton bisa mengambil tindakan seperti ini loh. Apa Pak Sarjamar yang bisa dilakukan Pak? Lawan. Ya, lawannya seperti apa? Fight begitu atau gimana Pak? Kenapa? Lawannya gimana? Kan kita nggak bisa bertarung bebas Pak. Nah, sekarang simulasinya gitu ya, simulasinya di rumah kita ada ibadah, mendoakan ini itu terus ada yang membubarkan. Tanya atas dasar apa Bapak membubarkan? Tanya baik-baik. Ya sekarang apalagi dengan kondisi sekarang ini semuanya lengkap, rekam. Ya, kan? Rekam. Ya perlawanan kita apa? Semua rekam itu, fakta-fakta itu ya laporkan. Laporkan. Kita hanya bisa sekarang ini melaporkan, viralkan kan gitu karena fakta itu kan. Fakta. Ya. Jadi bagaimana kita membuat supaya publik yang melawan dia, kita bersama publik melawan dia, termasuk melawan negara. Bagaimana kalau misalnya ada tahlilan di rumah Anda, tiba-tiba ada orang asing membubarkan? Apa perasaan Anda? Apa reaksi Anda? Sama dengan kami ini. Kan dibikin analoginya begitu. Bagaimana itu kalau misalnya lagi tahlilan di rumah Anda, terus ada tiba-tiba orang asing membubarkan, Anda terima enggak? Nah iya, kalau lagi ada yang meninggal atau gimana kan harus ada doa-doa di rumah kan nggak boleh dibubarkan ya seperti itu ya. Iya, jadi mereka itu adalah melaksanakan yang namanya ajaran Wahabi. Karena Anda berlainan dengan saya, Anda adalah kafir. Nah itu yang mereka terapkan. Anda Wahabi ya gitu aja ngomong. Anda Wahabi ya gitu. Karena itu ciri Wahabi Pak. Wahabi itu tidak perlu ini itu. Wong makam sahabat Nabi aja dibongkar kok, dibongkar bangkir, dihanguskan. Makam sahabat Nabi dibongkar bangkir. Ada misalnya tempat-tempat sholat atau apa dibongkar bangkir, dia nggak peduli. Kalau dia mau mengajarkan atau menyebarkan ajaran Wahabi di suatu daerah, dibunuh itu semua laki-lakinya, anak-anak dibunuh, perempuan diambil, dibikin jadi budak seks. Anda Wahabi ya gitu aja ngomong. Berarti Anda Wahabi ya, tuduh aja. Kalau dibilang Wahabi dia pasti kecut itu Pak. Kacau nih, berarti Indonesia kacau. Ada yang Sunni dipersekusi di beberapa daerah. Ternyata memang saya baru tahu nih kalau Aceh itu Syiah, kalau Padang Sumatera Barat itu Wahabi dan Jawa itu adalah Sunni. Lucu ya. Jadi sama seperti sekarang ini, Paul Jam dicap oleh pendeta-pendeta di Indonesia bidat, sesat katanya. Jangan tonton videonya, jangan dengar suaranya. Sama aja modelnya begitu. Baik. Ya. Ini siapa yang selain dia? Selain ini, Loba Madu. Baik, Loba Madu, go ahead. Ya, shalom. Shalom lagi. Jadi yang kasus tadi yang saya infokan yang di Binjai itu Gereja Mawar Sharon istilahnya saya nggak tahu betul itu dari Gereja Mawar Sharon atau kenapa, apakah itu kamuflasenya atau gimana, atau karena kan saya kemarin tadi saya sekilas baca sejarahnya Gereja Mawar Sharon itu awalnya tidak dalam bentuk gereja. Tadi mereka awalnya adalah sebuah persekutuan doa tadinya. Persekutuan doa tahun 80-an ya. Lalu berkembang terus akhirnya bisa jadi gereja gitu loh. Jadi ceritanya dari awal itu cuma persekutuan doa. Nah, sebenarnya kalau kita mendirikan sebuah persekutuan doa itu apakah harus ada izin atau enggak? Kalau urusannya harus ada izin, berarti kita nggak boleh kumpul-kumpul berdoa di rumah gitu. Misalkan saya bawa tetangga saya atau bawa saudara saya ke rumah saya, kita kan ada syukuran gitu ya. Misalkan syukuran apa atau ulang tahun atau apa, kan ada doa-doa tuh. Mungkin ada yang liturgi atau kebiasaan, misalkan ulang tahun pakai nyanyi lagu-lagu rohani lalu didoakan, bawa misalkan mengundang pendeta atau segala macam seperti itu kan, ada kegiatan
doa ya di rumah ya itu kan bersifat pribadi sebenarnya. Apakah itu harus dilarang yang seperti itu? Nah, itu harus clear kan, harus clear itu. Saya pengen tahu nih apakah negara melarang hal itu. Lalu siapa yang punya kuasa untuk melarang? Apakah rakyat biasa, tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh-tokoh dari agama seberang gitu yang berhak menutup atau meniadakan persekutuan doa di rumah gitu loh. Emang siapa? Apakah kepolisian? Ini deliknya delik apa? Delik aduan, delik hukum. Wah, gara-gara masuk Galarua jadi saya banyak ngerti loh yang kayak gini-gini loh. Jadi kita kan nggak sembarang gitu ya. Masa sih orang di rumah mengadakan sekarang oke lah di warung kopi ya ceritanya ada teman datang ya kita ngopi nih di warung kopi ya tiba-tiba ada teman datang terus kita undang teman yang lain sini dong ada teman kita lama nih datang dari misalkan dari luar negeri atau dari kota lain datang ayo sini kumpul jarang-jarang nih ketemu jarang ternyata kita semua itu satu agama ceritanya dulu kita waktu misalkan dari mudanya itu kita udah bergereja bareng gitu ya terus ada perasaan perasaan persahabatan lalu kita juga ada persahabatan secara rohani gitu ya di dalam persekutuan itu mungkin yang dulu terus kita pengen saling mendoakan nih ceritanya sekarang doain aku dong sekarang aku lagi susah nih lagi apa doain aku dong supaya aku bisa bangkit lagi misalkan terus kan ada rasa-rasa iba nih dari teman-teman gitu ya wah ini orang mungkin di warung kopi ceritanya ya waduh kasihan ya kamu kasihan kita doakan yuk semua tiba-tiba ada dari ya teman-teman yang datang kumpul itu mendoakan teman yang mungkin lagi kesusahan gitu ya ceritanya kita kan ada rasa persahabatan di situ karena kita mungkin juga sama agamanya gitu ya saling mendoakan gitu loh lah di situ di warung kopi ceritanya keadaannya kegiatannya lalu dilarang ya seperti itu nah itu kan jadi bingung gitu loh karena kan waktu itu kan mungkin keadaannya mendadak atau mungkin karena tidak direncanakan gitu ya. Nah, yang seperti itu apa dilarang? Nah, saya kira semua orang juga nggak akan hafal semua hukum di Indonesia itu nggak akan hafal sekian banyak gitu loh. Tapi kan yang kita perlu perhatikan apakah kegiatan itu mengganggu atau tidak gitu loh. Intinya mengganggu atau tidak? Mengganggu apa sih? Apakah karena misalkan ada orang-orang yang berdoa terus ada pemeluk agama lain imannya jadi lemah gitu gara-gara ada yang berdoa terus mereka jadi galau gitu jadi waduh pengen pindah agama gitu misalkan apakah terjadi seperti itu kan aneh kan kecuali kalau ada yang nawarin ayo masuk agama saya nah itu kan beda urusan ini kan mereka nggak nawarin agama ceritanya kan misalkan di warung kopi cuma mendoakan temannya apakah yang seperti itu mengakibatkan iman dari mereka itu yang menutup kegiatan itu tuh apakah mereka jadi lemah gara-gara yang seperti itu nah makanya harus clear terus saya udah pesimis ya melihat dari aparat dari pemangku kekuasaan dari pemerintahan gitu ya melihat kayak gini kayak dibiarkan mungkin karena ada apalah saya nggak ngerti lah pokoknya dibiarkan jadi seolah-olah Pancasila tidak ditegakkan gitu loh mereka nggak peduli apalagi di masa-masa seperti ini yang mau mau pesta politik seperti ini wah saya jadi ini ya ini malah sebenarnya yang seperti ini buat pemeluk agama lain kan jadi berpikir untuk pemerintahan selanjutnya apakah mereka akan melakukan hal yang sama. Nah, itu yang menyebabkan kita kan semakin jadi pesimis gitu melihat kondisi mau pemilu juga pesimis gitu. Nggak ada yang tegas. Melihat yang kayak gini nggak ada yang berani. Saya mau menegakkan Pancasila. Coba aja tantang seperti itu. Kayaknya kalau cuma diomong di mulut bisa aja gampang ya. Tapi prakteknya saya nggak tahu tuh. Mungkin Pak Santiamer bisa berikan
insight lah soal yang seperti ini. Apakah mereka berhak melarang atau apakah ya yang tadi yang Pak Santiamer bilang tadi ada misalkan ada yang perpecahan dari satu gereja, terus mereka seperti bikin mulai gereja yang baru, tapi kan belum ada izin. Lalu tiba-tiba gereja yang lama ya bisa jadi ya ngasih info sama pihak seberang gitu ya. Tuh itu gereja mau bangun gereja tapi nggak ada izin. Dan mereka jadi tahu info tersebut lalu mereka dengan gagah berani menutup gitu. Nah, yang seperti ini tindakan-tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh orang-orang tersebut gitu loh, orang-orang yang menjadi korban. Sorry, saya yakin Galarwa itu bukannya tidak tahu atau tidak peduli, tapi kita kan terbatas secara materi, terbatas secara fisik juga. Jadi banyak yang berharap dengan adanya Galarwa langsung berubah gitu negara ini tuh kayak kita tuh kayak Superman gitu, tiba-tiba datang lalu bisa mengalahkan semua musuh gitu. Mungkin Pak Santiamer bisa memberikan saya insight, Pak Santiamer. Terima kasih. Loh kan kita ada ini Wonder Woman. She can do Mana? it. Wonder Woman. Wonder Woman. The Mana strong Wonder Woman? Capek tak panggil ini Raja Uti. Tes suara, apakah terdengar? Oke, lanjut. Lanjut. Bagus, Raja Uti. Apa namanya? Dari tadi itu Ibu- masuk tapi Ibu suara saya host. nggak bisa kedengeran. Bagus, Ini sekarang bagus. Pak Tolong Wang. Ibu host, tolong ini Raja Uti dijadikan kok host. Tapi Saya mau nggak apa-apa, ngopi. aku cuma mau share screen aja. Tadi ada foto dari Kak Liso ini dikirim ke aku. Iya. Iya, udah ngerti saya maksudnya. Tapi kalau tidak co-host kan nggak bisa share screen. Nggak bisa share screen, ya betul. Mantan pacarnya Pak Paul, tolong Raja Uti jadi co-host. Ya, sambil menunggu silakan Pak Amer jawab itu pertanyaannya. Oke, jadi begini, Lebah Baduy ya. Harus kita pahami dulu, ada saling ketergantungan dan saling mempengaruhi jumlah suara yang diperlukan oleh para kontestan berpolitik di negara ini. Itu sangat berpengaruh di dalam hal menentukan atau merumuskan kebijakan-kebijakan yang senantiasa berpihak kepada yang mereka anggap itu mayoritas. Itu satu. Nah, yang kedua, bahwa kita harus mengakui bahwa sejak 1990 penetrasi mereka ini ke beberapa sektor ya, baik di pemerintahan, swasta dan pengusaha itu sangat hebat sekali dan sistematis. Bahkan mereka ya sudah menciptakan sel-sel ya untuk kader-kader mereka, bahkan sekolah-sekolah negeri juga seperti yang kita lihat sekarang. Saya tidak perlu sebutkan secara eksplisit ya, yang bisa kita perhatikan itu adalah bagian dari pengkaderan itu. Jadi ditambah lagi dengan ada rasa minder daripada sekelompok mayoritas ini, kalau misalnya itu berasal dari Arab sana itu sudah dianggap hebat. Jadi cara berpikirnya itu memang dari awal sudah dikunci. Anda tidak boleh bertanya, terima saja. Itu mulai dari kecil. Kemudian sikap penghormatan yang berlebihan diberikan kepada pengajar agama yang menuruti apa saja yang dikatakan oleh pengajar mereka itu tanpa mempertanyakan, sangat gampang dimanipulasi. Nah, jadi diciptakanlah peraturan-peraturan ya, karena disampaikan kepada mereka Kristenfobia. Kristen ini harus dilawan. Kenapa selalu Kristen yang menjadi musuh besar mereka? Itu adalah dibentuk oleh sejarah peradaban Barat dengan peradaban Islam. Dibentuk itu ya, negara-negara Arab dijajah oleh Inggris, dijajah oleh Italia, dijajah oleh Prancis ya, yang membawa ajaran-ajaran ataupun ideologi dari Barat. Jadi sampai sekarang itu mereka harus melawan dan mengalahkan itu budaya Barat itu.
Ya, ajaran-ajaran ideologi Barat itu harus dilawan. Apa ideologi dan ajaran budaya Barat? 1, demokrasi. 2, liberalisme. 3, kapitalisme. Walaupun di dalam prakteknya mereka itu sebenarnya juga mengadopsi beberapa ideologi Barat di dalam perjuangan mereka. Contoh Mussolini, mereka adopsi itu. Ya, Mussolini itu adalah fasisme. Kemudian ajaran komunis Uni Soviet, ya itu untuk penyebaran sel-sel kaderisasi. Mereka itu adopsi itu, tetapi diterjemahkan dalam bahasa mereka. Nah, sekarang peraturan-peraturan yang ada di Indonesia itu memang dibuat sedemikian rupa, ya, sedemikian rupa yang menguntungkan mereka. Maka ada di dalam partai di Indonesia ini yang memang tegas-tegas mendukung mereka itu, dan dia adalah salah seorang partai itu, PKS itu, yang duduk di DPR sana. Jadi jangan heran kalau jumlah perda-perda syariah, undang-undang syariah itu bertambah dari tahun ke tahun. Itu tujuannya apa? Untuk menguasai keseluruhan daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itulah ajaran mereka, bahwa agama atau Al-Quran dan hadis itu satu kesatuan untuk menjalankan perintah Allah mereka dan menerapkannya di dunia ini, di dalam sistem pemerintahan. Nah, jadi peraturan-peraturan yang diciptakan itu siapa yang menciptakan itu? Dan tahun berapa? Itu juga kita lihat. Itu kan tahunnya si Balehong itu, tahun 2006. Tahun 2004 sampai 2014 lah mereka tumbuh subur di Indonesia ini, mendapatkan lahan yang subur untuk bertumbuh. Dan ketiban pulungnya adalah 2015 sampai sekarang ini, zaman Joko Widodo, ketiban pulungnya. Jadi yang sudah berurak berakar ini dan tumbuh subur, mereka sudah berkembang sedemikian hebatnya di Indonesia. Maka untuk menumpas ini juga tidak gampang. Ya, mendua hati daripada penyelenggara negara dan pemerintah ini untuk menumpas, karena dia perlu suara. Di samping memang kelompok-kelompok agama yang berlawanan itu tidak memberi respon atau reaksi. Coba kalau dikasih respon atau reaksi. Nah, jadi diterbitkanlah peraturan-peraturan itu. Sesungguhnya peraturan atau PBS 0908 itu intinya adalah diperintahkan kepada pemerintah daerah, provinsi, gubernur, bupati, wali kota untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, untuk menjaga kerukunan. Dan siapa pelaksana di lapangan ini? Bukan ormas-ormas, ya, bukan lain-lain, tetapi diciptakanlah untuk menjalankan operasional ini suatu organ lagi yang namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Kalau saya katakan itu, Forum Kerukunan Umat Beragama itu artinya apa? Disitulah dibicarakan secara musyawarah, ya, keperluan dan kebutuhan daripada setiap umat beragama itu sehingga ada kerukunan. Tetapi prakteknya malah disalahgunakan, karena FKUB itu diisi oleh para Wahabis, ya, para khilafais. Sama di MUI, inilah dua organisasi yang sudah dikuasai oleh gerakan garis keras itu. Ya, itu apalagi MUI dengan dananya yang begitu hebat, dan mereka didukung oleh pemerintah Arab Saudi dan ada mungkin negara lain lagi. Jadi mereka dari segi sumber daya dana itu cukup besar. Jadi bagaimana ini pemerintah bersikap begini, itu yang kita sayangkan. Kenapa penyelenggara negara dan pemerintah sepertinya tidak berdaya? Itu yang kita protes. Perlakukan dengan adil setiap penganut agama, setiap suku bangsa yang ada di Indonesia ini perlakukan adil. Jangan itu hukum tajam kepada kita, tumpul kepada mereka. Itu yang kita protes segala rupa ini. Ya, ketidakadilan itu. Nah, peraturan pemerintah ini yang saya katakan itu tadi atau PBS itulah yang disalahgunakan di lapangan. FKUB tidak memainkan peranan seperti yang diharapkan. Justru mereka itu berpihak. Ya, berpihak, dan tidak ada di sana musyawarah. Yang ada di sana adalah otoritarianisme. Ciri-ciri otoritarianisme itu dimiliki oleh apa? Pengikut-pengikut Wahabi, pengikut-pengikut ajaran Wahabi. Ya, mereka Islam, tapi bukan Islam yang seperti di Indonesia ini, adalah Islam Puritan itu. Pokoknya kami saja yang benar, di luar kami salah. Anda berbeda dengan kami, Anda kami sikat.
Itulah yang dipraktekkan. Jadi jangan heran, misalnya pembubaran rumah ibadah, ada persekutuan yang tadinya di zaman Soeharto itu masih bisa, tetapi karena si Balehong ini memberikan karpet merah, memberikan lahan yang subur bagi mereka bertumbuh, ini dianggap sebagai suatu pembenaran. Dan itu berlanjut sampai sekarang, Pak Lebah Madu. Jadi jangan heran, ini adalah penyimpangan pelaksanaan daripada peraturan perundang-undangan. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin warga negara menjalankan keyakinan agamanya sesuai dengan keyakinannya yang bebas. Di mana dijaminnya? Kan udah menyimpang. Nah, siapa yang berani misalnya bahwa peraturan yang di bawahnya ini bertentangan dengan peraturan yang di atas? Ya seperti kita, ya namanya judicial review. Kemana di judicial review? Bisa Mahkamah Konstitusi kalau undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ke Mahkamah Agung kalau peraturan di bawahnya bertentangan dengan undang-undang. Tetapi di sana juga kaum kadrun. Apa yang kita harapkan? Semua sudah terpapar. Jadi apakah kita putus asa? Kalau saya tidak, tetapi justru kita harus memiliki konsep dan kita tawarkan negara ini tidak akan berubah dan tidak akan maju selama konsep ataupun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak dirubah atau disempurnakan. Janganlah katakan dirubah, disempurnakan. Saya bertanya sekarang, siapa mengawasi partai? Siapa mengawasi partai di Indonesia ini? Negara tidak mampu mengawasi partai, justru negara dikendalikan oleh partai. Faktanya begitu kan? Jadi kita tidak perlu mimpi di siang bolong. Namanya bela negara bukan begitu caranya. Kita berbuat langsung. Ya, di lapangan apa yang bisa kita kerjakan, itu juga bela negara. Dan selama sistem ketatanegaraan kita tidak dirubah, akan begini terus Indonesia. Selama Indonesia tidak tegas kepada orang-orang yang melakukan penyimpangan peraturan perundang-undangan, akan begini terus. Tetapi apakah Gelarua diam? Enggak. Contoh saya katakan kepada Bapak Ibu, ini contoh ya, perbandingan. Ikhwanul Muslimin yang lahir atau dimulai di Mesir, yang didirikan oleh Hasan al-Banna namanya, itu muncul dari keprihatinan mendalam dari Hasan al-Banna. Inggris menjajah Mesir. Inggris menjajah Mesir habis-habisan. Dia prihatin sekali itu. Ajaran Islam itu sudah menyimpang. Umat Islam sangat menderita. Peradaban Islam sangat mundur. Gejolak ini di dalam dirinya, akhirnya dengan berbagai cara dia dirikanlah yang namanya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini sampai menjadi gerakan transnasional dan sampai ke Indonesia pada tahun 1980, PKS adalah kaki tangannya di Indonesia. Apakah sekarang misalnya di Mesir Ikhwanul Muslimin berjaya? Enggak, malah dilarang. Tetapi semangat daripada Hasan al-Banna ini mendunia, menginspirasi kita. Kenapa tidak bisa Gelarua begitu? Tetapi berbeda penebarannya yang disebarkan apa? Kalau Hasan al-Banna adalah masalah kekejaman, yang masalah fasisme, masalah totalitarianisme yang mengikuti ajaran Mussolini dan Uni Soviet. Kita kan tidak. Kita adalah menebarkan ajaran Pancasila. Jadi Pancasila kita tidak hanya sekedar berteori begini, begini, apa prakteknya itu yang penting. Sementara mulut kita berbicara Pancasila, tapi perilaku kita adalah otoriter. Itu Pancasila bukan. Itu sudah melanggar prinsip atau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika misalnya ada diskusi seperti ini, ada yang bertanya, terus saya marah-marah, saya maki-maki, suara saya keras gitu sampai kuping orang rusak. Apa itu Pancasila? Ya tidak, kan kita musyawarah untuk mufakat. Itu otoritarianisme, itu adalah Ikhwanul Muslimin, itu adalah Khawarij, itu adalah Wahabi, ciri-ciri Wahabi. Jadi jangan berpikir hanya Islam yang mengikuti ajaran Wahabi, Kristen juga ada. Menyimpang daripada ajaran Pancasila. Apa itu fasisme? Fasisme adalah persatuan. Ya, batang-batang kecil diikat jadi satu, itu namanya fasis, yang berasal dari kata paskos. Persatuan. Tetapi kita di Indonesia persatuan itu apa? Persatuan suku-suku yang ada di Indonesia ini yang dipersatukan oleh perasaan, sependeritaan, sepenanggungan, yang dipersatukan oleh tujuan yang sama. Itu persatuan itu.
bukan persatuan yang diikat seperti fasisme, bukan. Ini yang diterapkan oleh Wahabi, ini yang diterapkan oleh seseorang di Indonesia, tidak bisa itu. Jadi begitu Pak Lembah Badu ya, kompleks. Tetapi di dalam kompleks inilah kita tertantang. Karena tujuan kita apa? Terpanggil. Terpanggil apa? Bukan untuk diri kita, bukan untuk Galarua, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan kita rampas kemuliaan Tuhan itu menjadi kemuliaan diri kita sendiri. Jangan seperti Maria Magdalena bertanya kepada tukang kebun, di mana kau taruh Tuhanku? Kita dirampas kemuliaan Tuhan itu oleh cara-cara kita berbicara yang hebat dan segala macam berteori. Di Galarua tidak laku itu. Just do it. Lakukan. Dengan teori yang sedikit, lakukan sebanyak-banyaknya. That's it. Nah, inilah Pak Lembah Madu ya, di Indonesia ini begitu. Jadi bagaimana ini? Kalau saya tetap ada harapan. Ada harapan. Maka kita Galarua, walaupun kita dari berbeda latar belakang, mungkin tidak berpendidikan tinggi, seperti profesor, doktor, tidak apa-apa. Boleh seseorang itu hebat intelektualnya, tetapi adversity quotient, ya, adversity quotient ataupun intelektual kebersamaan itu rendah, tidak ada gunanya. Lebih baik kecerdasan sosial itu tinggi, menimbulkan kepedulian, maka inspirasi dan pemikiran-pemikiran genuine pun akan bermunculan dari teman-teman. Saya tertarik dengan analisa dari Lembah Madu. Bagus itu sekali. Kok begini? Dimulai dari gini, kok begini? Apa dulu begini? Memang tidak begitu. Tetapi kenapa sekarang begitu? Itu tadi saya beritahu Bapak Ibu, saya bukan pengetahuan saya dari beberapa literatur yang saya baca. Mereka ini yang namanya Islam itu berkeyakinan bahwa mereka harus menguasai politik, mereka harus menguasai kenegaraan, mereka harus menguasai ekonomi. Jadi jangan heran atas pemahaman itulah yang terus didorongkan, diajarkan, didoktrinkan kepada mereka, mulai dari anak SD sesuai dengan bahasa yang dimengerti mereka. Ini yang menjadi terus bermunculan ataupun embodied atau terinternalisasi di dalam diri setiap orang. Jadi jangan heran, ini kok udah sekolah di Amerika kok lain kalau udah kena ajaran itu, karena memang sudah terinternalisasi dan susah merubah itu. Bagaimana kita tetap optimis? Saya tetap optimis. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi banyak peraturan perundang-undangan itu Pak Lembah Madu yang disalahgunakan. Siapa yang bisa mengeksekusi PBS itu 0908? Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, bukannya kelompok-kelompok, bukannya MUI, bukannya FKUB, tidak. Sebenarnya itu ditugaskan adalah kepada pemerintah di daerah, dan fokusnya adalah lakukan hubungan sesama antar agama sehingga ada kerukunan. Tetapi di lapangan disalahgunakan, didiamkan oleh penyelenggaraan pemerintah. Kenapa didiamkan? Karena dari pihak kita diam saja. Oh, mereka diam aja, nggak apa-apa. Coba kalau kita protes, coba kita rame-rame mengatakan protes, Pak Presiden ini begini-begini. Oh, dia pasti berpikir, ini udah di kaki kita diinjak seperti orang Jawa. Punte Pak, tolong kakinya dipindah. Kenapa? Kaki saya kena injak. Oh, kalau sama orang Batak gitu kaki jadi, kau matamu di mana kau taruh matamu? Kan gitu. Bapak, maaf Pak, nun sewu, kenapa? Tolong dipindahkan kakinya. Kenapa? Kaki saya diinjak. Tapi itulah budaya orang kita Jawa, tidak bisa disalahkan. Maka dibutuhkan adversity quotient, dibutuhkan kecerdasan sosial untuk kita bersama-sama di dalam memperjuangkan apakah bela negara atau seperti penegakan hukum kemanusiaan dan persaudaraan itu, kesetaraan. Jadi begitu Lembah Madu, ini adalah suatu challenge besar, ya. Respon kita kecil, habislah kita. Identitas kita habis. Jadi kalau challenge kecil, respon besar, ini yang apa? Mereka ini challenge-nya kecil, responnya besar, akhirnya seperti Jumbi, ikut saja. Jadi kita harus ada keseimbangan itu. Di challenge kita begitu, kita harus juga respons proporsional supaya ada dinamika yang wajar, ya, proporsional dan konstitusional. Itu yang kita lakukan Pak Lembah Madu, ya. Jalan terus. Terima kasih Lembah Madu, sudah hebat ya sekarang meningkat kesadarannya.
Dan Lebah Madu itu masih muda. Kader kita ini, kader Galarua yang potensial dari Jawa Barat sana, walaupun daerah merah itu. Maju terus Lebah Madu. Pantang mundur. Amin, Terima terima kasih. kasih Pak Fandi Ahmad. Ya. Ya makanya Pak Sender, jadi kalau misalkan gini ya, prakteknya nih misalkan kita ya kan kumpul-kumpul tiba-tiba kita kan nggak sengaja kayak tadi ya kasusnya kan ada teman lagi sakit atau teman lagi musibah kita doakan terus tiba-tiba ada yang melarang kita nih tiba-tiba. Membubarkan gitulah. Membubarkan gitu ceritanya. Tindakan kita apa nih? Kita lawan. Supaya ini masyarakat yang menonton bisa mengambil tindakan seperti ini loh. Apa Pak sebenarnya yang bisa dilakukan Pak? Lawan. Ya, lawannya seperti apa? Fight begitu atau gimana Pak? Kenapa? Lawannya gimana? Kan kita nggak bisa bertarung bebas Pak. Nah, sekarang simulasinya gitu ya, simulasinya di rumah kita ada ibadah, mendoakan ini itu terus ada yang membubarkan. Tanya atas dasar apa Bapak membubarkan? Tanya baik-baik. Ya sekarang apalagi dengan kondisi sekarang ini semuanya lengkap, rekam. Ya kan? Rekam. Ya perlawanan kita apa? Semua rekam itu, fakta-fakta itu ya laporkan. Laporkan. Kita hanya bisa sekarang ini melaporkan, viralkan kan gitu karena fakta itu kan. Fakta. Ya. Jadi bagaimana kita membuat supaya publik yang melawan dia, kita bersama publik melawan dia, termasuk melawan negara. Bagaimana kalau misalnya ada tahlilan di rumah Anda, tiba-tiba ada orang asing membubarkan? Apa perasaan Anda? Apa reaksi Anda? Sama dengan kami ini. Kan dibikin analoginya begitu. Bagaimana itu kalau misalnya lagi tahlilan di rumah Anda, terus ada tiba-tiba orang asing membubarkan, Anda terima enggak? Nah iya, kalau lagi ada yang meninggal atau gimana kan harus ada doa-doa di rumah kan nggak boleh dibubarkan ya seperti itu ya. Iya, jadi mereka itu adalah melaksanakan yang namanya ajaran Wahabi. Karena Anda berlainan dengan saya, Anda adalah kafir. Nah, itu yang mereka terapkan. Anda Wahabi ya, gitu aja ngomong. Anda Wahabi ya, gitu. Karena itu ciri Wahabi, Pak. Wahabi itu tidak peduli itu. Makam sahabat Nabi aja dibongkar, kok dibongkar bangkir, dihanguskan. Makam sahabat Nabi dibongkar bangkir. Ada misalnya tempat-tempat sholat atau apa, dibongkar bangkir, dia nggak peduli. Kalau dia mau mengajarkan atau menyebarkan ajaran Wahabi di suatu daerah, dibunuh itu semua laki-lakinya, anak-anak dibunuh, perempuan diambil, dibikin jadi budak seks. Anda Wahabi ya, gitu aja ngomong. Berarti Anda Wahabi ya, tuduh aja. Kalau dibilang Wahabi dia pasti kecut itu Pak. Jadi kenali ciri-cirinya, sebutkan itu yang tidak disukai Indonesia. Itu ciri-ciri Wahabi itu. Bro, memangnya maaf nih, saya masih kurang mengerti soal Wahabi ya. Sebenarnya kalau mereka dikatakan Wahabi, efeknya apa sih sebenarnya Pak? Ya takutlah. Wahabi itu kan ajaran yang dibenci di Indonesia dan seluruh dunia. Arab Saudi aja maksudnya kayak Syiah gitu ya Pak? Kayak Syiah gitu bukan? ISIS. Oh, Syiah ISIS. beda Pak. Nah, kalau beda. Syiah itu moderat dia itu. Oh iya Malah karena Syiah kan itu dipersekusi Wahabi, makanan empuknya itu. oh jadi mereka itu saling bermusuhan ya, Syiah, Wahabi ini itu saling bermusuhan sepertinya. Contohnya itu Aceh dengan Sumatera Barat, mana cocok itu? Aceh itu kan Syiah itu, ya Fatimah itu dari Mesir. Kalau Sumatera Barat itulah wilayah Indonesia pertama sekali yang didarati oleh ajaran Wahabi dan sampai sekarang itu mereka adalah penganut Wahabi. Sumatera Barat Wahabi, yang Sunninya mana Pak? Siapa? Yang Sunni daerah mana? Yang lain? Sunni ada di Jawa, ya Sunni ada. Kalau ini kan Sunni. Syiah ini, kalau Syiah ini Wahabi ini kan turunan dari mazhab Hambali. Nantilah kita dalam sesi tersendiri bicara itu supaya mendapat. Nah iya, makanya kan kacau nih. Berarti kan Indonesia kacau. Ada yang Sunni dipersekusi di beberapa daerah. Ternyata memang saya baru tahu nih kalau Aceh itu Syiah, kalau Padang Sumatera Barat itu Wahabi dan Jawa itu adalah Sunni. Lucu ya. Jadi sama seperti sekarang ini, Paul Jam dicap oleh pendeta-pendeta di Indonesia bidat, sesat katanya. Jangan tonton videonya, jangan dengar suaranya. Sama aja modelnya begitu. Jadi dianggap sesat kan oleh pendeta-pendeta tertentu. Jangan tonton itu.
Jangan dengar itu omongannya Paul Jangka tadi, dianggap sesat. Nah, model begitu sekarang. Mereka itu dari dulu itu, Pak, sejak 1800-an. Nah, iya betul, saya merasakan segitu Pak. Rame-rame juga kalau misalkan di beberapa gereja, kalau nggak cocok dengan gereja yang, wah ini ajaran sesat. Nah, itu. Nanti dia ada pecah lagi, wah yang itu sesat, pecah lagi sesat, sama saja berarti. Itulah Wahabi Kristen kan? Itulah Wahabi Kristen, bahwa di luar dia itu adalah bidat. Di luar dia itu adalah sesat. Jadi halal terakhir. Wahabi itu perilakunya sama. Jadi Kristen ini secara tidak sadar terjebak atau masuk di dalam figura daripada Wahabi, sifat-sifat Wahabi. Waspadai itu Wahabi Kristen gitu, bukan Wahabi Islam lagi. Ada di sini banyak itu, termasuk gereja-gereja mainstream itu adalah Wahabi Kristen itu. Ada umumnya. Ya betul Pak, betul, saya setuju Pak itu. Karena Itu, mereka Bapak. begitu merasa yang lain tuh musuh gitu loh. Musuh. Yang lain tuh karena berbeda. Kafir. Bisa dirasakan Pak antar jemaatnya yang misalkan kamu dari ini kalau bahas apa tentang kekristenan itu mereka pasti mempertahankan dogmanya itu loh Pak. Dogma kami yang paling benar kan gitu. Sama dengan iya, Wahabi. betul. Di luar kami nggak benar, maka langsung harus dibunuh, dimusnahkan. Ya, Bisa jadi mereka manggil orang-orang itu untuk bubarin tuh gereja itu, bubarin. Bisa jadi. bisa. Apa? Hanya Proksi dia, apa? kenapa dia tinggal Namanya diam? apa proksi apa? Iya bisa Pak. Kita nggak menuduh lah. Juga. Ngeri. Ngeri. Jadi kita main Galarua yang itu ladangnya Galarua itu. Ngeri. Sebenarnya kalau kita benahi diri kita masing-masing sendiri Pak, kekristenan benahi dan bersatu Pak, wah kekuatan kuat itu sebenarnya Pak ya. Iya, ditakuti. Sebenarnya kekuatannya luar biasa, cuma orang Kristennya sendiri dipecah belah begitu oleh dogma, oleh apa gitu, merasa benar sendiri dan segala macam. Ngeri Pak. Tapi ya sudah. Terima kasih Mas Antiamar. Baik, makasih. Terima kasih Pak Wang. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,